Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tita Amelia dengan NIM 102042400003. Saya dari kelas 2403. Pada video ini, saya akan menyelesaikan tugas pendahuluan visual paradigm untuk mata kuliah pemodelan proses bisnis. Oke, langsung saja kita mulai. Ya, pertama-tama kita membuka aplikasi visual paradigm, lalu selanjutnya kita membuat new project. Kita misalnya namakan order quarter bahan. Lalu kita create new project, lalu untuk save filenya kita klik icon save, lalu save as, kita pilih di mana kita mau simpan, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita pergi ke tab diagram, lalu new untuk membuat bisnis proses diagram, pilih ini, lalu next. Kita pilih yang blank, lalu next. Kita di sini berikan nama, misalnya BPMN quarter bahari. Kita klik OK, lalu akan masuk ke sini. Kita close dulu. Selanjutnya kita akan membuat dua pool sesuai dengan diagram pada soal nomor 2, yaitu pool yang pertama. Di sini ada pool sini, pool lain sini. Ini untuk warteg baharinya. Lalu di sini ada eksternal untuk pembeli. Di sini kita beri nama, pool 2-nya kita ubah menjadi pembeli. Lalu di pool satunya sini sebagai warteg bahari. Ya, terus di line 2 ini kita ganti dengan kasir. Di line sini kita ganti menjadi petugas warteg. Lalu setelah diubah namanya, kita akan mengatur black box poolnya di pool pembeli, karena ini adalah aktor eksternal. Caranya adalah klik kanan pada pool pembeli, lalu kita pilih yang black box. Ya, sekarang pool pembeli hanya menampilkan nama tanpa line di dalamnya. Selanjutnya saya akan menunjukkan cara mengatur stretch pada line atau poolnya. Pertama, kita klik pada tepi poolnya, klik kanan, lalu pergi ke presentation option, lalu klik auto stretch, dan kita pilih follow diagramnya untuk off. Ya, ini bisa diatur, untuk ini tuh bisa diatur ke panjang stretchnya, panjang pendeknya. Selanjutnya pada warteg bahari kita klik kanan, lalu pilih presentation options, auto stretch, lalu kita off kan. Ya, seperti ini. Jadi ini tuh bisa kita atur untuk panjangnya seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat mulai dari start di petugas warteg. Lalu saya akan mulai dari membuat start pada petugas warteg. Lalu kita beri keterangan ada Li datang. Lalu selanjutnya kita membuat taksnya, ada menanyakan pilihan lauk dan sayur. Setelah itu taks selanjutnya eksternalnya kita dari message flow, dan kita kasih keterangan. Di sini memilih lauk dan sayur.
Jadi kurang lebih untuk flow-nya sendiri dari start dari petugas warteg ketika ada pembeli yang datang, lalu flow-nya jalan ke petugas warteg dengan menanyakan pilihan lauk, dengan menanyakan pemilihan lauk dan sayur kepada pembeli. Lalu pembelinya memilih lauk dan sayur. Setelah itu pembelinya menyampaikan lauk dan sayur yang dipilih dan disampaikan ke petugas warteg dengan lalu petugas warteg menyiapkan makanannya yang diambil dari list-list makanan pada etalase di warteg. Lalu setelah itu dari petugas menyiapkan makanan, petugas menyerahkan makanan ke pembeli, lalu pembeli menerima makanan, dan pada saat petugas warteg menyerahkan makanan ini akan disimpan ke perubahan update-nya akan disimpan ke data objek makanan ini. Setelah itu dari menyerahkan makanan, dari pembeli menerima makanan, pembeli melakukan pembayaran. Setelah itu pembeli melakukan pembayaran yang dimana dari menyerahkan makanan itu nanti akan masuk ke task kasir menerima uang pembayaran dari pembeli. Setelah itu di sini ada an event dengan keterangan makanan sudah dibayar dan dibayar oleh pembeli. Setelah itu saya akan menunjukkan cara mengubah font pada tulisan notasi aktivitas dan events-nya. Pertama kita pilih salah satu task dari yang tersedia di sini. Kita klik, lalu kita pilih format pada tab di atas ini, lalu kita ke foreground, kita pilih font size-nya 20, lalu klik set as default, kita pilih yang set as default for all shape, lalu klik apply to whole project. Kita klik OK, lalu di sini akan berubah menjadi besarnya 20. Lalu kita akan rapikan fullnya, kita atur muat. Selanjutnya untuk mengubah ukuran ketebalan garis panah, kita klik salah satu garis panah, lalu kita ke format, lalu kita ganti dengan weight-nya 2,5. Lalu kita set as default, kita pilih set as default for all connector dan pilih apply to whole project. Klik OK, lalu ini akan berubah menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan mengekspor diagram BPM menjadi dua tipe. Yang pertama kita akan pergi ke tab project, lalu klik export active diagram as image, lalu kita pilih file JPEG dengan quality-nya 100% yang maksimum. Kita save, lalu kita save yang satu lagi, kita export active diagram as image, kita pilih save as state type-nya PNG, lalu untuk DPI-nya kita pilih yang 300, lalu kita save. Ya, kita open file. Ini untuk yang PNG, lalu kita buka juga untuk yang JPEG dan kita bandingkan. Untuk dengan tipe JPEG ini gambarnya lebih buram dan terlihat pecah-pecah dibandingkan dengan gambar bertipe PNG. Di sini gambarnya lebih jelas. Ya. Di sini tidak pecah-pecah, sedangkan yang JPEG di sini terlihat patah-patah. Oke, jadi itu tadi penjelasan dari saya mengenai tugas pendahuluan visual paradigm. Saya sudah menunjukkan cara membuat proyek baru, mengatur pool, mengubah tampilan, hingga mengekspor hasil diagram. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Sampai